Hai Sobat Manajemen, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk dunia bisnis, yaitu manajemen strategis. Siap-siap ya, karena materi ini pastinya akan menambah wawasan dan kemampuan kalian dalam merancang strategi untuk masa depan. Yuk langsung saja kita mulai perjalanan seru menuju pengetahuan baru. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian sudah tahu belum? Apa sih sebenarnya pengertian dan konsep dasar dari manajemen strategis? Jadi, manajemen strategis itu punya konsep dasar sebagai pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam organisasi. Prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang bertujuan untuk membuka peluang baru dan maksimalkan potensi organisasi agar bisa sukses dalam jangka panjang. Kalau untuk pengertiannya, manajemen itu adalah proses yang kompleks, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya dalam organisasi. Sementara itu, strategis adalah proses yang berfokus pada rencana jangka panjang yang dirancang oleh pemimpin agar tujuan besar organisasi tersebut tercapai. Jadi, bisa disimpulkan, manajemen strategis itu merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tujuan mencapai visi jangka panjang suatu organisasi. Gimana? Menarik bukan? Yuk kita ulas lebih lanjut mengenai materi ini. Nah, di dalam manajemen strategis terdapat banyak berbagai jenisnya loh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi terbagi menjadi 4, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan strategi integrasi? Jadi, strategi integrasi itu adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyatukan berbagai elemen dalam bisnis atau operasionalnya. Dengan strategi ini, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjadi lebih kompetitif. Strategi integrasi membantu perusahaan untuk mengoptimalkan kendali atas rantai produksinya, bahkan kadang sampai ke tingkat pemasok atau distributor. Cukup menarik bukan? Yuk kita bahas jenis-jenisnya satu persatu. Jenis strategi integrasi yang pertama yaitu strategi integrasi ke depan. Di strategi ini, strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan lebih banyak aspek dari rantai distribusi, terutama dengan cara memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor dan pengecer. Contoh penerapannya, Apple mengoperasikan toko retail sendiri di seluruh dunia, menjual produk seperti iPhone, MacBook, dan lain-lain secara langsung kepada konsumen. Dengan memiliki kendali atas saluran distribusi ini, Apple dapat mengatur pengalaman pelanggan dan memastikan bahwa produk mereka dipasarkan dengan cara yang sesuai dengan citra merek mereka. Selanjutnya, ada strategi integrasi ke belakang. Strategi ini berkaitan dengan pengendalian bahan baku atau pasokan yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan akan melibatkan pihak lain untuk menjadi pemasok bahan baku dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Misalnya, supermarket yang bekerja sama dengan supplier seafood, sayuran, buah, sembako, dan masih banyak lagi. Biasanya, supplier yang dipercaya oleh supermarket memang sudah bergelut di bidangnya masing-masing.
Contohnya seperti pasokan minyak goreng yang langsung dipasok oleh perusahaan yang memproduksi minyak goreng. Dengan integrasi ke belakang, perusahaan dapat lebih mudah memastikan kelancaran produksinya tanpa terlalu bergantung pada pihak ketiga. Strategi integrasi horizontal adalah strategi di mana perusahaan berusaha memperluas pengaruhnya dengan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada level operasional yang sama, biasanya dalam industri yang serupa. Contoh nyatanya adalah Google mengakuisisi YouTube pada 9 Oktober 2006 dengan harga 1,65 miliar US dollar. Google juga mengakuisisi YouTube untuk memperluas layanannya di bidang video streaming sekaligus mengurangi persaingan. Dengan integrasi horizontal, perusahaan dapat memperbesar pangsa pasar, meningkatkan skala ekonomis, dan memperkuat posisi di industri. Selain strategis integrasi, ada juga strategi intensif. Strategi ini fokus pada peningkatan posisi produk di pasar, misalnya dengan memperluas jangkauan atau mengembangkan produk yang sudah ada. Contohnya, Netflix yang menawarkan paket berlangganan yang lebih terjangkau untuk menarik pelanggan baru, atau membuat layanan yang bisa diakses di berbagai perangkat, seperti TV, ponsel, dan laptop. Tujuannya jelas, supaya lebih banyak orang tertarik dan makin nyaman menggunakan layanan Netflix. Strategi diversifikasi yang digunakan untuk menambah lini produk baru yang berbeda dari bisnis inti. Ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko, memanfaatkan peluang pertumbuhan, dan meningkatkan profitabilitas. Contohnya adalah Disney, yang awalnya hanya berfokus pada studio film. Kini, Disney punya taman hiburan, saluran TV, bahkan layanan streaming. Diversifikasi seperti ini memungkinkan Disney menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai segmen dan tetap relevan dalam jangka panjang. Dan terakhir, strategi defensif. Strategi ini digunakan ketika perusahaan mengalami penurunan atau ancaman dari persaingan. Dengan strategi ini, perusahaan bisa melakukan restrukturisasi untuk menekan biaya dan menjaga kestabilan. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak toko fisik beralih ke e-commerce untuk tetap menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke toko. Dengan strategi defensif, perusahaan bisa tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, menjaga pelanggannya sekaligus melindungi bisnis dari persaingan yang semakin ketat. Nah, setelah kita bahas jenis-jenis strategi, sekarang saatnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu penyusunan rencana strategis. Di materi ini, kita bakal mengulas bagaimana proses penyusunan strategi yang efektif untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Apa aja sih langkah-langkah dalam penyusunan manajemen strategis? Pertama, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis terhadap lingkungan. Pada tahap ini, organisasi mengumpulkan berbagai informasi seperti faktor internal dan eksternal yang meliputi analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Setelah memahami bagaimana kondisi lingkungan, organisasi harus menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi memaparkan bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut hingga tercapai di masa depan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan dan target sasaran. Seperti yang kita ketahui, tujuan itu merupakan sebuah cita-cita dan impian yang ingin diraih.
Sedangkan target sasaran merupakan mekanisme yang spesifik dan terukur untuk meraih tujuan tersebut. Setelah adanya tujuan, tentu penting untuk merancang strategi yang ingin diterapkan. Apa sih contohnya? Nah, strategi ini bisa berupa strategi pengembangan produk, prosedur pemasaran, maupun perencanaan lain yang sesuai dengan kondisi pasar. Untuk perumusan strateginya juga harus relevan dengan hasil dari analisis lingkungan sehingga mendukung untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, semua bagian organisasi harus saling bekerja sama agar strategi diterapkan dengan lancar dan efektif. Kita udah masuk langkah terakhir aja nih. Untuk langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pengendalian. Pada tahap ini, organisasi mengukur hasil yang sudah dicapai dan dinilai apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau bahkan sebaliknya. Demikian tahap-tahap penyusunan manajemen strategis. Pastikan kalian sudah memahami langkah-langkahnya ya. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menurut Willen and Hanger, manajemen strategis merupakan rangkaian langkah, keputusan, dan tindakan perusahaan atau organisasi yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan atau organisasi. Manajemen strategis yang baik akan membawa perusahaan atau organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses budgeting, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur perusahaan atau organisasi, serta manajemen program dan proyek. Hanger juga menyebutkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, manajemen strategis mengalami evolusi. Yuk kita lihat apa saja sih proses evolusinya. Pada tahap pertama ada basic financial planning. Secara umum disebut sebagai sistem manajemen berdasarkan budget. Sistem ini merupakan sistem yang paling tradisional dan sangat berorientasi pada jangka pendek, yaitu 1 tahun. Untuk tahap yang kedua ada forecast based planning. Di sini mulai diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar. Basisnya adalah proyeksi perusahaan atau organisasi untuk masa mendatang. Untuk tahap ketiga, yaitu strategic planning. Pada tahap ini, biasanya perusahaan atau organisasi sudah mempertimbangkan bagaimana caranya untuk dapat memenangkan pasar. Proses formulasi strategi dilakukan pada jajaran manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana. Prosesnya dilakukan secara top-down. Strategic manajemen yang merupakan tahap keempat. Prosesnya tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih detail melalui contoh nyata di sekitar kita. Pada kali ini, kita akan membahas salah satu perusahaan besar di Indonesia loh. Unilever dikenal dengan berbagai produk-produk kebutuhan sehari-hari, seperti Rinso, Dove, Pepsodent, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, tahukah kamu bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan manajemen strategis yang matang? Proses manajemen strategis yang dilakukan Unilever dimulai dari 4 langkah penting. Pertama, analisis Unilever menganalisis pasar untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen di Indonesia. Mereka melihat perubahan perilaku konsumen seperti tren menuju produk ramah lingkungan. Dari hasil analisis ini, Unilever menyusun strategi untuk mengembangkan produk ramah lingkungan. Misalnya, dengan memproduksi sabun dan sampo berbahan alami dan kemasan yang mudah didaur ulang. Setelah strategi ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah implementasi. Unilever bekerja sama dengan pemasok lokal dan membangun rantai pasokan yang efisien untuk mendukung produksi produk-produk tersebut. Langkah terakhir adalah evaluasi. Unilever secara rutin mengevaluasi strategi yang telah dirancang untuk memastikan bahwa produk ramah lingkungan yang mereka produksi diterima baik oleh pasar dan sesuai dengan penjualan yang sudah ditargetkan.
Sekian pembahasan mengenai manajemen strategis. See you on the next video. Bye!